Mark Twain pernah menyatakan bahwa sejarah tidak pernah berulang secara identik, tetapi ia seringkali berimah. Pernyataan ini menjadi relevan ketika kita membaca dinamika kekuasaan Indonesia di saat ini. Di tengah narasi stabilitas politik, pembangunan masif, dan konsolidasi kekuasaan, muncul rasa akrab yang sulit diabaikan. Sebuah pola yang pernah kita kenal. Pertanyaan tentang Orde Baru 2.0 pun mengemuka. Namun, pertanyaan ini tidak seharusnya dipahami sebagai perbandingan figur atau nostalgia masa lalu. Yang perlu kita cermati adalah polanya. Bagaimana kekuasaan disusun, dijalankan, dan dikonsolidasikan. Sebab sejarah jarang kembali dengan wajah yang sama, ia datang dengan wajah baru, tetapi dengan irama yang serupa. Untuk memahami isu ini secara jernih, kita perlu menggeser cara pandang. Membaca kekuasaan tidak cukup dengan menilai individu atau gaya kepemimpinan semata. Dalam kajian ilmu politik, yang jauh lebih menentukan adalah struktur dan institusi. Pertanyaan kuncinya bukan siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan diorganisasikan. Bagaimana relasi antara eksekutif dan legislatif dibangun, sejauh mana oposisi memiliki ruang, dan bagaimana mekanisme pengawasan bekerja dalam praktik sehari-hari. Dengan kerangka ini, istilah Orde Baru 2.0 tidak dimaknai sebagai pengulangan masa lalu secara literal, melainkan sebagai upaya membaca ulang pola-pola kekuasaan yang menunjukkan kemiripan. Dari sinilah analisis kita bermula. Pola pertama adalah kabinet gemuk dan politik akomodatif. Dalam sejarah politik Indonesia, kabinet besar bukanlah sesuatu yang asing. Ia pernah menjadi alat penting untuk menciptakan stabilitas dengan cara merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik ke dalam lingkar kekuasaan. Pada masa lalu, strategi ini terbukti efektif meredam konflik elit. Perbedaan tidak dihapuskan, tetapi diparkir. Kritik tidak dilawan, tapi disenyapkan. Hari ini, pola itu kembali terlihat. Kabinet yang gemuk dibentuk atas nama persatuan dan efektivitas. Tujuannya jelas, stabilitas jangka pendek. Namun, sejarah juga mengajarkan satu hal lain. Ketika hampir semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan, oposisi kehilangan ruang, dan mekanisme checks and balances melemah secara perlahan. Di titik inilah stabilitas berubah menjadi kesenyapan. Dan pertanyaan paling mendasar pun muncul. Jika semua sudah berada di dalam kekuasaan, siapa yang tersisa untuk mengawasi?